itu diajari tentang keesaan Allah, diajari keesaan Allah untuk tidak syirik kepada Allah. Kalau bahasanya umum itu orang diajari tauhid, Allah itu satu, Allah itu maha kuasa, ya, Allah itu satu, Allah maha kuasa. Yang pertama. Yang kedua, nomor dua itu diajari untuk berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Birrul walidain. Nah, birrul walidain ini yaitu contohnya yang paling top untuk birrul walidain ini, yang paling top di situ disebutkan syukur. Jadi birrul walidain maksudnya anak diajari syukur kepada orang tua. Anak diajari syukur kepada siapa? Orang tua. Contoh. Ini Pak, kalau bahasa saya namanya membangun image. Suatu hari saudara jamaah, bapak duduk dengan anak-anaknya, ngomong, Duk le, lihat itu ibu kamu, pagi buta sebelum kita bangun ibumu sudah bangun, tanak nasi dulu, kerja dapur, bla 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 bla, terus bangunin kita, sholat, nyiapin sarapan, nyiapin baju kamu. Sejak kecil bu kamu itu kayak gitu. Diceritain saudara keadaan anaknya, diceritain gimana seorang istri memperjuangkan hidup untuk anak dan suaminya. Lihat ibu kamu itu, nanti kamu pagi siapin sarapan, baju kamu, habis itu kamu berangkat sekolah, beliau bersih rumah, habis itu belanja, masak, kamu datang udah mateng, habis itu nyiapin apa-apa macem-macem, seru sampai kita semua udah tidur, ibumu masih ngangatin sayur, ngangatin ini, make sure semuanya rapi. Tahu nggak nak? Makanya Allah memerintahkan kamu untuk menghormati itu. Nabi mengatakan 3 kali, ummuka tsumma. Sehingga sejamaah, anak melihat ibu itu figur pahlawan, figur hero yang bagus. Begitu ibu satu saat bilang, kamu lihat bapakmu, kamu lihat bapakmu, coba yang kamu lihat bapakmu, sejak kamu belum lahir bapakmu kayak kerja keras, semua kerja usahanya untuk kita, menghidupi kita. Makanya kalau bapak kamu capek, minta pijit, minta apa, disuruh apa, kamu harus dengerin. Kayak ini diperintah untuk ditati 3 kali, tapi saya berbuat seperti ini nak, karena bapakmu itu. Saya mau capek, mau berat, karena bapakmu apa? Hidupnya semua untuk kita. Ya kerja, ya sambung jamaah, ya amal soleh, ya netepi dapuan semua. Jadi anak itu punya bayangan, oh orang tua saya ini seperti ini. Ibunya membaikkan keadaan suaminya, suami membaikkan keadaan siapa? Sehingga anaknya itu apa? Oh saya ini harus bersyukur saya punya orang tua. Kira-kira mungkin mau matiin nggak? Paham gak? Itu namanya membangun image. Jadi pertama, didiklah anak itu untuk tidak syirik. Kalau ayat-ayat lain mengatakan itu, pertama didik anak untuk menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. Yang kedua, didik anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang paling top adalah anishkurli wali walidaika ilayyal masir.
ukuran ketaatan kepada kedua orang tua saudara jamaah itu mentok sampai hanya kalau disuruh syirik kepada Allah saja tidak ditaati, kalau yang lain-lain harus ditaati. Dan ini berat. Paling kalau urusan cinta saudara, gini bagaimana loh, urusan cinta maunya disuruh kawin sama ini tapi sudah kadung janjian sama ini, gini bagaimana loh, bosok digagalkan itu yang janjian mengingkari janji. Waduh. Ada dulu orang berhasil di Indonesia kalau jamaah, orang berhasil di Indonesia, saya nggak mau sebutin orangnya ya, itu salah satunya saudara jamaah, teliti-teliti itu dia itu baik orang tua, suksesnya itu saudara jamaah karena baik kepada ibunya. Dia bujang dengan gaji segitu saudara, bujang itu oleh ibunya dibawain foto perempuan. Coba kamu lihat perempuan-perempuan ini ibu berkenan semua, kamu pilih apa jawabnya? Ibu pilihkan untuk saya, itu yang saya nikah. Zaman nikah ya lewancat, karena apa? Kehidupannya itu didukung oleh ibunya atas ridho orang tuanya. Lah ibu-ibu jangan mempersulit anak, nggak ya? Jangan mempersulit anak, jangan membuat anak itu susah mengambil keputusan. Dalam arti apa? Diperintah yang tidak menyenangkan dan bilang, saya ini ibumu, kamu harus taat saya. Jangan sampai kayak gini. Pendidikan ini ya saudara, kadang itu saya sendiri ini masih meraba-raba. Gini apa loh? Meraba-raba itu pengalaman saya ke belakang, melihat bapak ibu saya, sampean juga sebagai orang tua, pengalaman sampean dari orang tua sampean apa? Yang saya tahu bapak saya, ibu saya nggak pernah sekolah menjadi bapak dan nggak pernah sekolah menjadi ibu. Gimana loh? Nggak pernah sekolah. Ya mereka membesarkan berdasarkan instingnya, berdasarkan pengetahuan Quran hadisnya.